Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah azza wa jalla alladzi qad atahana iddatan ni'amal wafira. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim, hormat dan kerinduan kami kepada Syekhul Mukarram Rais Al-Mu'assasah li hadzal ma'had Ustaz Asep yang terhormat Kiai, sampaikan salam takzim ana untuk keluarga besar ma'had, Mudirul Ma'had Al-Kautsar Banjar, para head of Al-Kautsar Banjar, para dewan guru yang kami banggakan. Impian ana terwujud hari ini. Sami'tu daiman an hadzal ma'had usadna. Hadzal ma'had masyhur. Al-Kautsar ini namanya udah tercantum di manajemen kami sejak lama. Ana selalu berbisik, mudah-mudahan suatu saat Allah menggerakkan kami untuk merapat di tanah Al-Kautsar ini. Qadarullah, para dewan guru yang terhormat, sering kali merapat ke area Banjar, ke Balokang, ke beberapa ma'had lainnya. Tapi jika Allah belum menekan tombol on, belum ada yang menyala. Tapi qadarullah al-yaum, hari ini anak merapat, yang nampak di depan kami adalah generasi-generasi hebat yang hidup di era digital bersama Akarista 2022. Anak pesantren itu kalau udah bikin nama keren-keren tuh Kak, Akarista. Luar biasa nama itu. Mudah didengar, sampai testimoninya di Instagram luar biasa. Yang menyapa bukan hanya orang-orang kecil kawan. Pak Sandiaga Uno aja dicolek sama Al-Kautsar ya. Luar biasa. Heboh nih Al-Kautsar hari ini. Sampai teman-teman kami di Istana Bogor sejak pukul 7.00 mereka udah standby hari ini. Mereka akan menyimak suara Al-Kautsar hari ini hampir kurang lebih 2 jam 30 menit ke depan. Suara antum akan didengarkan oleh orang-orang di luar sana yang mendengarkan Al-Kautsar, dan teman-teman yang dari luar hari ini bukan hanya orang Banjar, bukan hanya orang Ciamis yang sudah register melalui satu alat yang ana bawa hari ini, yang akan mendengarkan Akarista 2022 dari alam Al-Kautsar. Hampir kurang lebih 75.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya adalah, dalam waktu 2 jam, antum siap didengarkan umat? Gak, suara antum gak kayak gitu, brother. Antum siap didengarkan umat? Siap. Gak, hanya 35% Al-Kautsar. Antum siap didengarkan umat? Siap. Dalam hitungan 5, Bafera Istana Bogor standby. 4, audio yang ada di laptop standby. 4, 3, 2, berikan tepuk tangan untuk Akarista 2022. Operator silakan standby, kita akan fokus dan saya minta kerjasama Anda semuanya. Saya Happy Chandra, tunjukkan tepuk tangan kita untuk Nusantara. Minuman mana? Motivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. Bismillah, kita mulai. My people, suasana kesejukan di alam Al-Kautsar. Kalau saya tidak bisa bermain cantik di hari Jumat berkah ini, jangan sampai semuanya hari ini duduk, dan jangan sampai banyak yang mengheningkan cipta, apalagi baca doa Bismillahirrahmanirrahim ya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam waktu 2 hours, 2 jam, hari ini semua akan berdinamika dengan ekspresi. Era digital membutuhkan namanya skill dalam hal apapun. Bersama teman-teman di Istana Bogor, Mbak Vera dan kawan-kawan
7 orang mereka sudah standby. Maka bismillah, ana minta kebersamaan antum. Kita sinergi di frekuensi 102,7. Dalam hitungan 3, 2, angkat tangan kanannya Biba. Wahid, Isnani, Salasa, kepalkan tangannya. My people, Nusantara merindukan the power of takbir dari tanah Al-Kautsar hari ini. Takbir! Getarkan Nusantara dengan the power of takbir antum semua. Takbir! Kita mulai segmen pertama. Akan ana munculkan satu topik yang ini ditunggu sama orang-orang hari ini. Turunkan tangannya Biba. Judul hari ini adalah seminar motivasi, bukan seminar public speaking, bukan seminar MC. Kalau judul di belakangnya seminar public speaking, pasti ada segmen yang akan ana meminta antum untuk maju ke depan dan bicara. Mungkin ada satu segmen ketika Mbak Vera bilang simulation session, ada satu segmen nanti ada yang ana minta antum maju ke depan. Generasi era digital harus bisa bicara. Dan jangan sekedar bicara. You tampil pegang di mikrofon. Bisa jadi di segmen 1, bisa jadi di segmen 5, atau di segmen terakhir. Tapi kemungkinan setelah ini, ana akan minta antum yang maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai saya, ya Allah. Mutas kita tak pasti deh. Di mana-mana santai, kalau udah kayak gitu pasti banyak yang mengheningkan cipta. Mbak Vera standby. Ana akan minta antum sebelum ana bicara lebih panjang lebar hari ini. I choose one of you. Ana akhtar wahidan minkum lian yataqaddam huna. Standby. 5. Lagi baca ayat kursi dia. Ya Allah, ya Allah. Pasti antum bilang nggak mungkin. Ini orang kan belum berkenalan. Ini orang kan baru datang ke sini. Dia nggak bakal kenal kita. Nah, ana la arifukum, ana nggak kenal antum. Tapi ana menggunakan satu alat ini, people. Alat ini ditakuti sama anak-anak Universitas Indonesia. 5.000 mahasiswa-mahasiswi. Ketika kami angkat ini alat, semua langsung banyak yang tiarap. Gitu ya. Mudah-mudahan atau seringnya. Anda pasti bingung. Afwan Pak Happy, ana lam afham, ana belum paham maksudnya apa. Ada titik warna merah, laser warna merah ini bingung. Pasti antum bingung juga. Kemanapun anak pergi anak bawa alat ini. Ketika anak klikkan pasti semua peserta ngikutin kemana arahnya dia pergi. Antum nanya lagi, Pak Happy maksudnya dia apa ini itu laser warna merah? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Masya Allah. Siap ya, standby ya. Mbak Vera standby. 4, 3. Semakin menunduk itu yang akan saya bilang. Moderator saksinya ya. So, Akarista orang gemparkan ya lah. Jangan dulu ke materi kawan. Jangan takut dengan laser. Ini laser warna merah. Kau cari di Banjar pun banyak yang kayak gini. Tapi seakan-akan ini horor bagi Anda hari ini ya. Urusan kita belum selesai. Jangan dulu ke materi. 4. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. Pelopor di era digital, apapun yang ada di hadapannya, kau harus hadapi kawan. Jangan mundur, apalagi jalan di tempat. Apalagi dengan laser warna merah ini. 3, 2. Siapa? 1. Saya temukan orangnya. Dari cara duduk, sorotan mata, itu namanya generasi era digital. Anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Alhamdulillah. Gol pada kita. Ustadz, kalau antum lihat dari panggung, yang putra semua pun tidak tengok belakang. Gitu. Anu karunya di pengker, yang kasihan di belakang itu. Bukan anak. Gak ada yang warna merah di sini. Aduh. Harus gini nih ngomong sama generasi yang digital. Oke, kita lanjut people. Ada tulisan menarik. Tulisan di sini adalah Al-Kautsar FM Radio Station.
Ana beri nama di Istana Bogor namanya Al-Kausar FM Radio Station. Frekuensinya adalah 102,7. Maka test your vocal. Biar satu frekuensi hari ini. Para listeners, para pendengar Al-Kausar FM Radio Station, dan teman-teman dari luar yang datang ke alam Al-Kausar hari ini, ahlan wa sahlan. Saatnya Anda menjawab satu dari pertanyaan ini. Ketika Anda tanya antum, are you ready? Jawaban you adalah hanya 2 kata, yes sir. Siap ya Kak ya? Ketika Anda tanya, are you ready? Jawaban antum adalah yes sir. Antum masih ragu-ragu. Orang hebat itu, generasi yang berkarakter itu, kalau bicara dia menggunakan 2 senjata. Apa itu? Smile face and smile voice. Orang hebat itu, kalau you tampil menjadi proper di era digital, ingat kawan, you ketemu dengan orang, show your smiling. Smile face and smile voice. Jadi antum menjawabnya 2 kata itu dengan 2 senjata itu. Yes sir, itu enak banget lihatnya. Antum jangan mengaku generasi dan pelopor era digital kalau antum mengatakan yes sir-nya sambil murang-maring. Are you ready? Yes sir. Jangan sampai yes sir-nya tidak ada senyuman sama sekali. Are you ready? Yes sir. Show your smiling Al-Kausar. Are you ready? Yes sir. Kalahkan musiknya Kak. Ketika Anda tanya are you ready? Kalahkan musiknya. Are you ready? Yes sir. Show your smiling. Are you ready? Yes sir. It's me Happy Chandra. Ada yang bertanya di Makassar, Bang Chandra, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Aku datang dari kampus Sumatera Utara sengaja ingin ketemu kau di Makassar. Aku tanya kau, itu nama Happy Chandra itu asli atau bukan? Sakit hati anak Ustaz. Anak bilang itu asli. Tak mungkin anak tiap ngisi acara anak bawa KTP dan takut kartu keluarga. Itu nama asli. Anak tanya lagi, anak Latansa Banten bertanya, Ustaz Afwan, soalun wahid. Kenapa nama antum Happy? Pertanyaan yang nyeleneh tapi dalam juga gitu. Kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Itu saudara. Anak brojol langsung tertawa. Makanya dikasih nama Happy. Antum tanya lagi, Afwan Pak Happy? Kata Pak Kiai tadi katanya antum berawal dari Tasikmalaya. Nah, anak Tasikmalaya. Di mana Tasikmalayanya? Jauh dari sini kawan. Anak Tasikmalaya di kidul sana. Dari arah Pamijahan. Antum kalau mendengar Pamijahan, di situ anak terlahir. Kalau antum melihat anak Pamijahan, pasti antum mengira kalau anak tinggal di dalam gua. Sambil mudik saya ke dia teresep saya. And then, Pak Happy, aswal ba'da. Emang Pak Happy pernah di pesantren? Kata Pak Kiai, anak mutakharrijul ma'had. Nah, anak pernah berada di alam pesantren bersama Ustaz Rizki. Anak alumni 2001, Ustaz Rizki 2004. Kita sama-sama satu frame di satu pesantren dan anak berada di satu tanah ini, people. Anak harus katakan kepada generasi Al-Kausar hari ini bahwa anak pernah terlahir dari alam pesantren ini. Duduknya antum hari ini mengingatkan anak ke-20 tahun yang lalu. Anak pernah duduk seperti antum, menggunakan peci, baju putih, celana hitam. Anak pernah minum di air pesantren, menginjakan tanah di tanah pesantren, menghirup atmosfer pesantren, bukan setengah-setengah tapi kafah. Please my people, teman-teman yang ada di Al-Kausar hari ini ataupun yang dari luar Al-Kausar, selama antum berada di alam Al-Kausar, selami samudra Al-Kausar ini dengan kafah, bukan setengah-setengah. Karena qadarullah azza wa jalla 2007 baru diizinkan oleh Pak Kiai untuk keluar dari pondok pesantren hari itu. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Pamijahan itu namanya, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD ketika panggung kecil anak hadir hari itu, anak diteriakin orang-orang karena anak gak bisa tampil sebagai MC. Saat itu anak masih ingat bulan Februari tahun 90. Anak tampil sebagai MC di panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Anda tahu apa yang terjadi? Anak-anak SD
Dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka teriak mengusir Ana dari atas panggung. Apa yang terjadi? Ana menuju ke belakang panggung, nampak ibu Ana lagi berlinang air matanya. Ana temuin ibu Ana, ibu kenapa ibu menangis? Saat itu Ana masih ingat banget. Ibu memegang pundak Ana sambil mengatakan apa? Nak, kenapa kau hari ini diteriaki nama orang-orang? Ibu Ana memegang pundak Ana 30 tahun yang lalu. Sebelum Ana masuk ke alam pesantren. Gara-gara Ana diusir dari panggung kecil hari itu, my people. Ibu Ana memegang pundak Ana sambil mengatakan, Chandra, ini bukan panggungmu hari ini. Ini panggung hanya terbuat dari kayu dan bambu. Hanya ukuran 1 meter. Ana dipeluk sama ibu pelan dan erat. Sambil ibu mengatakan, Chandra, suatu saat, bukan di tanah Tasikmalaya kau akan hadir. Kau bukan hanya MC untuk seorang kepala desa. Suatu saat kau akan masuk pesantren. Suatu saat kau akan tampil di atas karpet merah istana sekalipun. Kau akan MC bukan hanya untuk seorang kepala desa. Untuk seorang presiden pun kau bisa. Anak peluk erat ibu hari ini. Karena anak yakin malam itu minal awqat al-mustajabah. Allah Sami, Allah Basir. Anak masuk ke alam pesantren dalam keadaan anak tak tahu apa-apa. Qadarullah tahun 2008 hari itu. Doa ibu itu terkabul, Ustazlah. Anak masih ingat. 2008 anak pegang mikrofon dengan kostum anak protokoler di Istana Negara. Saat itu anak mulai bicara. Apa yang anak bicarakan di Istana Negara tahun 2008? Anak masih ingat. Anda pasti pernah mendengar saat 17 Agustus kemarin. You pasti pernah mendengar di televisi dan muncul suara ini. Pak Chandra sehari-hari ngomongnya kayak gitu. Oh, anak istighfar juga di situ. Tidak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, kawan. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Aku siaran nanti kasirnya kalau gitu. Allah karim. Tepuk tangan untuk Akarista hari ini. Akarista 2022 adalah segmen kelima tahun ini. Pastinya setiap Akarista muncul, karakternya berbeda-beda dan unik karakternya. Antum yang datang hari ini pun sama, yang dari luar kah dia, kelas 1 kah dia, kelas 2 kah dia, karakter antum sampai kelas akhir, karakternya tidak mungkin sama. Para guru yang terhormat yang hari depan kami pun sama, karakternya unik dan beragam. Gara-gara satu slide ini, semua anak-anak UI meng-highlight satu tulisan ini. Bahwa generasi di era digital harus paham satu slide ini. Semua yang akan mengikuti zaman digital, bahwa antum harus mempertajam pada bidang antum masing-masing. Ana ulangi kawan, generasi Al-Kausar, generasi Akarista 2022 harus mempertajam pada bidangnya masing-masing. Kenapa? Coba antum perhatikan. Yang di belakang, Putri, ini gambar apa nak? Jelaskah gambarnya ini gambar apa? Silet ini dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Walaupun dia kecil, tapi dia amazing. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet ini? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Akarista punya kelebihan, punya kekurangan. Setiap antum yang di depan kami, santri, punya kelebihan, punya kekurangan. Sama dengan silet ini. Kekurangannya tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah kau pernah melihat di Banjar ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, Kang Junaun, iya saya mau nebang pohon, tapi pakai silet. Sampai lebaran tahun depan pun gak selesai itu urusan. Dari situ, oh iya, I see that. Putra, jangan kalah dengan yang di belakang. Ini gambar apa nak? Suaramu 35% loh brother. Gambar apa? Enggak, hanya 45%. Gambar apa? Iya, tenang. Jangan aku marah-marah kawan. Kapak, dia punya kelebihan, punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? 1 kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan.
Generasi di era digital ada kelebihan, kekurangan. Apa kekurangan kapak? Dia tidak bisa digunakan untuk menggundul, membotak santri yang melanggar. Apa ada santri dibotak pakai kapak? Dari situ antum bisa menyimpulin, benar juga ya. Akarista dari masa ke masa, please, di era digital kita harus paham. Dengan kelebihan kita, please move, jangan jalan di tempat. Tapi dengan kekurangan kita lengkapi kekurangan itu. Karena apa? Dari satu slide ini, berkumpullah anak-anak BEM seluruh Indonesia di kampus UI. Ngapain mereka di situ? Berbayar 750.000 per 15 menit mencari karakternya masing-masing. Kelebihannya dan kekurangannya. Dengan cara apa? Antum lihat satu slide ini, Bimo. Di situ ada filosofi. Filosofi mengangkat kedua tangan. Maksudnya apa, Pak Chandra? Filosofi mengangkat kedua tangan itu ada sebuah makna yang luar biasa. Generasi di era digital, ketika antum mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Akarista, generasi Al-Kausar yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kita mulai hari ini. Antum siap? Jangan sampai salah ya Kak ya. Kemarin kita datang ke beberapa kota, banyak yang gak fokus. Latih titik fokus antum. Karena generasi yang muncul di era digital adalah generasi yang fokus, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Dalam hitungan 3 mundur. Angkat kedua tangannya. 3, 2, mulai. Subhanallah. Yo, Timothy Media, ambil tuh gambarnya, keren banget tangan-tangannya. Siap ya? Yang angkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti yang mengangkat tangannya setengah-setengah, berarti kecerdasannya setengah-setengah. Yang mengangkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kesehatannya kadang di atas, kadang di bawah. Oh, diimbang-imbang ya di belakang. So, mulai. Standby. Ketika Anda bilang buka, tangan tetap terbuka. Ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Jangan sampai gagal. Yang gagal, maju ke depan. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai kah? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Ada yang astagfirullahaladzim. Resep saya kayak Asep tahu mungkin resep tak. Urusan kita belum selesai. Tutup. 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 Buka. Buka. Ustaz Asep di belakang ada molotov gitu ya. Resep saya. Kalimat thayyibah tak kalah luar saya. Allah ya Allah ya Rabbi. Turunkan tangannya. Ketika antum salah, tidak ada yang tahu. Termasuk kanan kiri Anda, depan belakang Anda. Tapi ketika segmen yang satu ini yang Anda rindukan dari Akarista hari ini. Ketika antum salah, akan terjadi kiamat kubra besar-besar. Sok, buktikan hari ini people. Posisikan tangannya mau tepuk tangan. Siap ya Kak ya? Generasi berkarakter, kurang berkarakter, atau tidak berkarakter akan nampak di segmen ini. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Masya Allah. Sedang pemain ngali di payung. Fokus. Muatu no mau asal. Karena antum takut salah kan. Selamat pagi. Alam Barbara dari California mengatakan, orang yang tepuk tangan di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang keproknya di bawah tah berarti pedenya di bawah 30%. Selamat pagi. Selamat pagi. Amazing. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi musibah besar-besaran. Siap ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng, udah pasti benar. Putra dulu. Sok baca doa dulu ya. Besok saya.
Ustaz, temannya bisik-bisik. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Neng gelis, pintar, cantik, putra dulu. Semangat kali kau ini. Selamat pagi, selamat siang, putri selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya. Eta pakai hypnotic namanya guru. Jadi semuanya akan fokus ke depan dalam 5 menit pertama. Tidak ada yang ngantuk. Selamat pagi, selamat malam. Eta menikah tinggali kaget lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Atas cekap. Oke. Sebelum Anda lanjut, ada door prize kan moderator? Anda hitung 3 mundur. Siapa yang berani maju ke depan tanpa menggunakan laser, Anda kasih hadiah. Hadiah dari Istana Bogor dan hadiah dari Akarista. Anda hitung 3 mundur. 3, 2. Moderator mohon bantuannya untuk memilih. Oke, silakan. 1 putra, 1 putri. Ya. Maju ke depan. Masuk. Dikasih mikrofonnya. Mikrofonnya ada lagi? Yes. Oke. Mana mikrofonnya kak? Ayo. Putra dulu. Maju ke depan sini, brother. Sini. Angkat mikrofonnya. Lihat ke depan. Siap ya kayak? Min adabil kalam, seni bicara. Itu adalah ketika tampil ke depan. Yang pertama, you bicara, tapi bicaranya tidak boleh menggunakan grafit. Apa itu grafit? Grafit itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya itu namanya grafit. Namanya apa? Ilmu baru bagi antum di Jumat Berkah. Grafit, fandul kalam, seni bicara. Jadi antum bicaranya tidak boleh menggunakan grafit. Oke? Yang kedua, tangan jangan disimpan di belakang punggung. Yang ketiga, tangan jangan simpan di dalam sako. Dan jangan memainkan tangan tidak wajar. Apa maksudnya? Kita live dari Istana Bogor bersama Mbak Vera. Jangan memainkan tangan tidak wajar. Cowok, kalau gugup, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang banget ya. Kalau nervous, kemana tangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya ke gerudung. Lipat. Maju mundur. Oke nah, tangannya di mana-mana. Turunkan tangannya. Angkat mikrofonnya. Maju ke depan. Lihat kamera. Mbak Vera, Istana Bogor, standby. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, iya. Pak. Kenapa itu terjadi? Itu namanya hipno. Dipegang pundak sebelah kiri. Sampai kapanpun ada yang jawab salam ke dia, Assalamualaikum. Maka dia akan jawab apa? Assalamualaikum juga. Dia adalah orang ke-215 setelah Makassar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Generasi pelopor di era digital harus bisa bicara. Lihat kamera. Katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Introduction, memperkenalkan diri, oke? Anda ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Banyak orang yang memperkenalkan kemana-mana ngobrolnya. Assalamualaikum, perkenalkan ya. Jadi nama saya teh gini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin ya. Kelamaan kawan. So, jangan jauh-jauh tentang era digital. Bicaramu harus era digital. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Lihat kamera.
kemarin anak UI Ustaz dengan yellow jaketnya maju ke depan. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula. Anak ulangi ya nak ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. 3, 2, mulai. Bismillah, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rafi Andola dari Bekasi. Dari Bekasi, Masya Allah. Lihat ke depan lagi. Cepat jawabnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bilang cepat jawabnya kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Rafi Andola, Dari mana? Bekasi. Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Dan antum punya wali kelas namanya siapa? Ustaz Wali kelas udah lupa. Ustaz Acep. Iya. Jangan sampai lupa wali kelas kawan. Lihat ke depan lagi. Oke, hari ini belajar tentang apa? Introduction. Gimana? How to bring yourself in digital age. Oke, good. Dan lihat ke depan lagi bersama pembicara namanya siapa? Happy Chandra. Oke, lihat lagi ke depan. Closing. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Rafi Andola. Saya tunggu sampai adzan Jumat dikumandangkan. Satu kali kapayun. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Rafi Andola. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kita. Mana nih? Sok, mana sini door prize-nya? Nih. Pas setiap kali ketemu kalau ngasih door prize luar biasa ini. Nih. Ini banyak vouchernya di sini ya. Oke, tepuk tangan buat kita hari ini. Kalau saya silakan kembali ke tempat, kasihkan mikrofonnya ke moderator. Barakallahu fikum. Sekarang giliran Anda yang bicara. Maju ke depan. Lihat ke depan Kak. Pegang mikrofonnya. Lihat ke kamera. On-kan mikrofonnya. Oke, lihat ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai mikrofon dekatkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Sipa Murtila. Dari mana? Banjar. Anak panggil siapa? Sipa. Sipa atau Banjar anak panggilnya? Sipa. Sipa. Lihat ke depan Kak. Hari ini belajar tentang apa nak? Tentang motivasi. Motivasi bersama pembicara. Happy Chandra. Dan apa yang antum dapatkan hari ini hampir 1 jam saya bicara. Kalau Ya, itu materinya. Silakan Kak, apa yang antum dapatkan selama 1 jam Anda bicara? Silakan. kenapa? Silakan. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Itu yang saya suka. Emang dia kalau bicara dari hati, Ustaz. Jadi kita mendengarnya dari hati juga. Go. Kalau ngobrol tuh, kalau public speaking di depan tuh jangan gitu. Ya. Terus itu namanya grafit nah. Oh iya. Namanya apa? Kreatif. Oke, lihat lagi ke depan. Lanjut. Harus fokus. Harus fokus. Ya. Dan Yus sekarang kelas berapa? Kelas 10 ya. Apa yang kau lihat dari Al-Kausar Banjar? Yang dilihat dari Al-Kausar Banjar baik, bagus. Baik, bagus, dan gitu ya. Oke. Kak, siapapun yang tampil ke depan, anak tak menilai apa isi yang dibicarakannya. Tapi dia maju ke depan dan brave, berani bicara, itu yang amazing. Tepuk tangan buat kita hari ini. Next. Tuh. Ini door prize-nya Kak ya. Barakallahu fiik. Zakil Khair, silakan diambil gambar untuk kalender Al-Kausar 2023. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat Kak. Terima kasih. Tepuk tangan. Bismillah. Anda minta fokus kembali dalam hitungan 3 mundur. 3. Tidak ada yang menunduk, tidak ada yang tengok kanan kiri, semuanya fokus ke depan. 2. 1. People. Semua yang melihat layar ini akan mengatakan bahwa Al-Kausar tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Karena apa? Semua yang hadir hari ini, siapapun Anda dan apapun Anda, harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Kalau antum melihat mereka punya lembaga hebat, keren,
Tapi you harus tahu, kalau Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Awal pandemi COVID-19, kami bersama tim protokoler, bersama Pak Wapres, diberi amanah untuk merapat ke tanah Solomon, memotivasi orang-orang Solomon. Di mana Solomon itu? Di sini tempatnya. Antum lihat, di saat pandemi datang, orang Solomon pun tetap mereka bertahan dengan keberadaannya. Antum lihat asrama mereka, antum lihat sekolah mereka, antum lihat inilah santri-santrinya yang mereka tak punya kerudung, tak punya peci seperti Anda. Baru kami datang pertama kali ke sana, kami katakan kepada orang Solomon, wahai Solomon, kenapa kau bisa seperti ini? Apakah gara-gara corona? No, Pak Chandra. COVID-19 that easy for us. Itu mudah bagi kami. Mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya, bukan karena COVID, tapi gara-gara ada satu pohon besar di area Solomon ini. Pohon ini tumbuh sekian tahun lamanya, dan mereka merasa terganggu dengan pohon yang besar ini. Antum lihat pohonnya. Ini sumber penyakit, kawan. Ini sumber penyakit, sumber wabah. Mereka diserang wabah bertahun-tahun gara-gara satu pohon ini. Apa yang terjadi? Hari itu disaksikan tim protokoler, semua merapat ke pohon ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengatakan di depan pohon ini, sambil mereka berteriak di depan pohon ini. Apa yang mereka katakan? Dengan izinmu ya Allah, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Kami tak punya alat. Kami ini termiskin di negeri ini. Mereka tak punya gergaji. Mereka tak punya alat digital cutting. Mereka berteriak di depan pohon ini, sambil mengatakan, dengan izinmu Tuhan, kami berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Anda tahu? Hanya dengan teriakan ini, dengan izin Allah, hanya dengan teriakan ini, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya? Generasi Akarista, Al-Kausar, and all of my people here. Apapun yang terjadi di alam ini, berteriaklah. Tapi teriakannya bukan kemana-mana. Fafirru ilallah. Bisakah kita sering-sering berbisik di bumi, berteriak dalam penuh bisikan cinta? Sering-sering berbisik di bumi, dan langit akan mendengar. Antum berteriak, Pak Happy, saya masalah pandemi itu banyak masalah Pak Chandra. Itu bukan masalah. Masalah kita adalah kita jarang berbisik di bumi. Akhirnya yang jadi masalah lagi, langit gak pernah mendengar kita. Orang Solomon aja dengan keterbatasan, larinya dia kepada Robnya, kepada sang penggenggamnya. Maka generasi Al-Kausar Anda gak mau nanti ketika antum pulang ke rumah. Generasi Akarista, datang antum ke rumah, Anda sampaikan di segmen parenting, Anda masih ingat di Banjar bersama beliau hari itu. Kenapa banyak hormon-hormon generasi digital ini hancur? Ternyata apa? Selama berada di rumah, sering menemukan karakter sang ayah atau sang ibu yang melakukan ini kepada buah hatinya. Antum tanya lagi, Afwan Ustaz, analam afham. Ketika seorang ayah, ibumu wahai santriku, ketika antum nyampe rumah, ternyata ibumu berteriak, heh, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke pondok. Aku benci kau ngerepotin saja. Benci kau pulang lagi. Oh, kalau ada ibu yang kayak gitu, dia teriak-teriak, apa yang akan terjadi? Pohon aja sama orang Solomon bisa tumbang diteriakin. Apalagi manusia. Kalau ibu yang suka teriak-teriak kayak gitu, ibu itu suka nonton film Azab Indosiar. Teriak-teriak kayak gitu. Apa yang terjadi? Satu kata teriakan, satu teriakan mampu membunuh jutaan hormon anak itu. Antum ingin menjadi pelopor di era digital? Jauhi teriakan-teriakan negatif di rumahmu, wahai anak-anakku. Karena apa? Orang Solomon aja diteriakin, pohon bisa tumbang. Apalagi manusia, maktub dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka ahibati fillah, ya, teriakannya adalah teriakan kita di bumi biar langit mendengar. Maka semua yang hari ini hadir, generasi Akarista, ada 3 kunci yang harus antum on-kan dalam zona digital hari ini. Apa itu?
Temanya keren banget. Apa tadi moderator? How to bring atau branding enggak? Branding. Oh, itu yang salah berarti. How to branding yourself in digital age. Kita nih generasi digital, apa yang harus kita angkat dalam era digital? Ini juga buat para guru yang terhormat. Ada 2 huruf, cukup on. Antum ingin sukses, onkan jiwa raga antum. Ingin dikabulkan doa, ketika sujud, bukan hanya lisan yang di-onkan, tapi hati juga harus di-onkan. Apalagi yang harus di-onkan di generasi digital hari ini? Ini dia people. Yang pertama, antum bawa kolam dan kurosa? Enggak bawa ya? Ada bawa. Oh, keren kali ada yang bawa. Coba angkat tangan kanannya dengan kolamnya. Oh, Masya Allah. Udah terbiasa di Al-Kausar pada acara kayak gini harus bawa kolam kurosa. Ahlan wasahlan, terima kasih Kak. Angkat tangan kiri dengan kurosanya. Ya Rabbana, nashkurukum. Ada juga yang angkat tangan kanannya bawa kolam tapi gak bawa kurosa. Ada juga kurosanya bawa, kolamnya bawa. Ada juga diangkat tangan dua-duanya tapi nggak ada apa-apanya di situ ya. Sok tenang, nggak apa-apa ya. Sok turunkan kembali. Ada 3 kunci yang harus antum on-kan dalam zona digital hari ini. Yang pertama, yang harus di-on-kan selama di sekolahmu adalah ini dia, mind. Karena kalau antum nggak bermain dengan mind, lama-lama digital yang akan melahap Anda. Lama-lama digital yang akan menyelimuti Anda. Karena mind identik dengan pola pikir kita wahai generasi digital. Yang kedua, selama berada di zona Al-Kausar, selama berada di alam digital wahai teman-teman yang dari luar, ingatkah ada kunci yang kedua. Orang-orang Solomon dia bisa bertahan karena dia punya hati. Mengajar yang indah adalah mengajar dengan hati, guru yang baik. Maka peserta didiknya akan menerimanya dengan hati. Santri yang hebat, santri yang belajar tak cukup dengan mind, tapi dengan hati. Walaupun di era digital, mindnya berperan, hatinya juga ikut berperan. Dan yang ketiga, orang Solomon, dia bertahan sampai hari ini. Walaupun diserang wabah bertahun-tahun, karena punya kunci yang ketiga, yaitu spirit. Maka 3 kunci ini silakan keep di otak Anda, wahai Akarista people. Dan santri-santri generasi digital. Kunci yang pertama apa? Apakah? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Jangan ragu-ragu, yang pertama Akarista apa? Orang digital pasti akan tahu ini ya. Apapun yang terjadi kita harus menghadapi dengan apa? Dan yang ketiga, walaupun di tengah pandemi kita harus punya apa? Katakan sama-sama, wahid isali salasa. Dicatat baik-baik. Direktur Keong Mas sambil mengatakan, Mas, saya beli 3 kata itu. Ditempel di setiap rolling door, di setiap koridor, di setiap loker karyawan, di tempat fingerprint, dia sudah tertulis mind, heart, spirit. Dia harus bekerja dengan mind. Tapi tak cukup kunci yang pertama, dia pun harus bekerja dengan hati. Hari ini pun saya hadir bersama beliau bersama antum. Anda harus membawa 3 kunci ini. Saya harus bicara dengan mind. Saya harus bicara dengan hati. Dan saya pun harus bicara dengan spirit. Maka 3 kunci ini akan membawa antum berselancar dalam dunia percaya diri. Antum masuk ke era digital, jangan sampai hilang rasa thiqatun nafas, percaya diri antum. Mata yang percaya diri, tak ada keraguan untuk melawan. Antum yang mengatakan, Pak Happy saya mau orang kampung, Pak Happy saya mau orang kampung Pak, di Banjaran teh jauh Pak, di peta aja nggak ada, Pak Happy saya mau desa teh, saya mau rumahnya jauh Pak, saya mau orang kecil, Pak Happy saya mau. Kalau Anda berkata seperti itu, daerah Anda lebih kampung kawan. Tapi siapa yang mengira ketika kita punya mind, punya heart, punya spirit, selama berada di alam pesantren, di sekolahmu, Allah akan menggerakkanmu. Orang yang merasa dirinya, saya mau orang kampung, saya mau rumahnya kecil kan, saya mau kopiah kecil, saya mau kendaraan kecil kan, saya mau keluarga kecil kan. Selalu Anda mengatakan, Pak Happy saya mau orang kecil. Anda nggak pernah belajar tentang ini. Antum melihat bidak catur ini. Ini pion kecil, tapi nggak pernah mundur. Kalau antum main catur, apakah pernah pion ini mundur? Nggak boleh.
Apapun yang terjadi, walaupun dia kecil, tapi terus maju ke depan. Ada menteri salah depan dia, dimakan dia. Raja salah depan dia, dimakan. Lama-lama pion ini kecil, lama-lama dia akan menjadi besar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Akarista yang terlaksana setiap 3 tahun. Akarista yang terlaksana tiap 3 tahun itu bersama. Terus move and move and move. Dari mulai acara kecil sampai acara yang spektakuler. Maka yuk kita buktikan hari ini di segmen ini, people. Pada pukul 10.00 disaksikan semuanya. Antum termasuk di generasi digital yang mana? Antum tanya lagi, emang Pak Epe sudah tahu karakter kita? Ya, na'am. Ana araftu syakhsiyatakum min huna. Ana tahu karakter antum. Antum tanya lagi, Pak Epe jangan sok tahu. Dari mana antum bisa melihat potret pelajaran Al-Kausar? Dari mana bisa paham karakter antum? Ana bisa tahu karakter Anda itu dari cara duduk. Langsung geser tarik. Dari cara duduk dan sorotan mata. Semakin culang-cilung matanya, berarti mainnya suka culang-cilung. Semakin fokus antum ke depan, itu tuh generasi hebat. Antum termasuk yang mana selama di Al-Kausar ataupun yang dari luar nikah selama belajar di sekolahnya masing-masing. Ada satu potret, ada yang selama di Al-Kausar dia bahagia banget, happy banget ya. Sebelum tidur di asrama nanti happy banget ya, senyum-senyum. Lagi tidur senyum-senyum dia. Happy banget. Bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, ahyana ba'da ma amatan. Senyum, senang banget ya. Dipanggil sama temannya, ahi, ente dipanggil bagian keamanan. Oh, tayyib, alhamdulillah. Kata keamanan, anta jawab surnizam. Tayyib. Saya hukum ente. Tafadhol, Ustaz. Dulu kan gitu ya, Ustaz ya. Anak pernah Ustaz dihukum, irfa' rijlaka, angkat kakimu. Silakan. Plak. Syukron. Happy banget dia. Happy banget. Mau dihukum udah senang aja di Al-Kausar teh. Tapi yang paling bahaya ini dia. Akarista pasti gak rela. Al-Kausar gak rela kalau antum masuk ke folder yang kedua. Generasi digital, tapi dia biasa-biasa aja. Kalau antum selama di Al-Kausar biasa-biasa aja, pasti belajarnya biasa-biasa aja, keluar dari sekolah dia biasa-biasa aja, nanti meninggal ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya biasa saja. Gue dikirkan tentang peluang generasi digital. Yang paling bahaya lagi, jangan sampai punten Bapak Ibu guru, ada santri antum yang cemas selama berada di sekolahnya. Cemas banget. Wajahnya cemas, gak pernah kelihatan bahagia. Dan yang paling bahaya lagi, dia lelah selama berada di pesantren. Kalau antum lelah termasuk bergenerasi lelah, wahai pelajar dari luar, antum termasuk yang lelah, lama-lama lillahnya yang akan hilang. Putran Bapak Ibu guru yang terhormat, kalau antum mengatakan, Ustaz Happy punten saya jadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya, dan kumaha deui atuh teh. Saya lelah di pondok teh. Semakin kita berteriak lelah, lama-lama lillahnya akan hilang. Munculkan the power of lillah. Lama-lama lelah itu akan hilang. Karena apa? Jangan sampai kita termasuk generasi yang stres selama berada di alam pesantren ini. Yang akan terjadi apa? Ingat nikah. Ini materi gak bakal antum temukan di alam kuliah. Ini materi gak bakal antum temukan di kelasmu di kelas. Apa itu? Ini dia. Kenapa generasi digital banyak yang gagal? Kenapa generasi digital banyak yang tidak fokus ketika belajar? Ternyata salah satunya dia stres, dia nggak bahagia dengan menjadi pelajar, akhirnya prefrontal cortexnya yang kena. Anak katakan di segmen parenting kepada para orang tua hebat, bahwasanya kalau ingin anak-anaknya nafi' lil ummah, jaga itu korteksnya. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Ada yang bisik-bisik ke sampingnya. Dahi saya ke mananya katanya ya. Saya juga nggak tahu. Kak, bager saya gelis. Di sini, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang?
data eta. Ayo bengker kieu eta tadi teh. Tuh pakai aja ikutan. Di situ ada korteks, turunkan kembali kawan. Apa kalau korteks rusak? Tercantum dalam Al-Quran. Korteks itu yang harus dijaga sama generasi digital. Tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadzibatin. Nasiyatin kadzibatin. Agim pernah ngomong Ustaz, di acara podcast bersama MQ. Apa yang Agim katakan? Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi kita sendiri belum soleh ya. Betul apa tidak? Maksudnya apa? Orang soleh dia menjaga korteksnya, menjaga nasiahnya. Kalau korteks itu rusak, wahai generasi digital, antum terlalu terlena dengan digitalmu, dengan gadgetmu, handphonemu. Apa yang akan terjadi? Nih, antum bawa catatan, keep di catatan antum. Jika korteks itu rusak, jika nasiahnya rusak, yang akan terjadi, ini dia people, dia sulit mengatur masa depan. Bagaimana usia kita di usia gadget kayak gini, biar kita bijak dalam bermedia. Salah satunya adalah jaga korteks, biar kita tidak sulit mengatur masa depan. Pelajar Akarista, Al-Kausar yang korteksnya rusak, cirinya apa? Nih, dia suka murung. Murung aja. Kalau ada yang suka murung, berarti dia korteksnya udah mulai kena. Korteks kalau sudah kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu acara kayak gini, dia harus menyimak dengan indah, dia harus mendapatkan materi, tapi dia nggak care, dia nggak peduli dengan sekitarnya. Korteks kalau rusak, dia nggak sopan dengan gurunya, dia nggak sopan dengan orang tuanya. Korteks kalau rusak, Anda nggak bakal lama-lama di selain ini, tapi Anda keep baik-baik. Kalau antum bertanya, Pak Happy, anak saya teh sering bermain handphone, bermain gadget sebelum tidur, yang dicari gadgetnya, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi gadgetnya. Yang terjadi apa? Korteksnya akan rusak. Fahim tuh? Fahim tuh? Maka sebelum jam 10.30, sebelum ke segmen penutup hari ini people, Ana minta antum semuanya, sebelum segmen tanya jawab, Ana minta antum semuanya, sekarang tutup alat tulisnya people. Akfilu al-kurrasa, klasir notebook. Ketika antum ditanya, wahai generasi Akarista 2022, antum ditanya dengan dua kata ini, antum pilih mana, wahai para guru yang terhormat, wahai Al-Kausar people? Antum pilih mana nak, bergerak atau tertinggal? Yang korteksnya terjaga nih, pasti dia akan memilih bergerak. Bergerak atau tertinggal? Generasi digital yang hebat, kalau antum memilih tertinggal, maka dia akan jalan di tempat dan punah hidupnya. Kenapa? Antum melihat satu potret ini people. 10 tahun yang lalu semuanya melihat bahwa semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Al-Kausar gak kayak gini. Bangunannya baru berapa bulan Setia? Dulu mungkin kami kesini belum kayak gini. Anda gak percaya lagi? Lihat foto Anda 10 tahun yang lalu. Lihat foto Anda sebelum waktu masuk SD. Pasti Anda gak mau lama-lama lihat foto itu. Dan Anda geli melihatnya. Anda mengatakan, astagfirullahaladzim, gue on banget gitu ya. Berarti Allah sudah menggerakkan Anda lebih indah dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Ustaz Rizky mah dari dulu kayak gini, Ustaz, gak berubah. Dari qoblal bisa, wa ba'dal bisa kayak gini, Ustaz. Gak berubah. 10 tahun yang lalu, di Banjar, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Apa itu? Dulu kiblatnya ke sini, hari ini tak tahu dia kemana, dia sudah punah. Karena digital semakin hebat, akhirnya yang muncul bukan Yahoo lagi, tapi apa? Google.
10 tahun yang lalu, Anda melihat orang pegang handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Hafal banget antum ya. Itu handphone, namanya handphone Nokia. Itu handphone Nokia. Dulu ada, tak tahu dia sekarang kemana. Karena orang-orang sekarang sudah hijrah ke handphone-handphone terbaru ini. Bukankah ini handphone yang Anda maksud? Ini handphone zaman jahiliyah. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah. Saking beratnya itu handphone. Itu 10 tahun yang lalu kawan. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Indah banget hari itu ada di Pamijahan. Pulang SD, kata ibu saya, nak, ayo sekolah agama ayo. Oh iya. Ganti kostum mana? Apa yang kami gunakan kostum ketika 30 tahun yang lalu? Sekolah agama, kostumnya harus kayak gini. Hei santri putra, jujur, siapa di antara antum ketika dulu sebelum kau masuk ke Al-Kausar pernah menggunakan kostum kayak gini? Angkat tangan. Masya Allah ya. Anda pernah merasakan itu. Ini kostum multifungsi, bisa buat sarung, bisa buat ninja-ninjaan. Tapi anak hari ini, adik-adikmu di luar sana yang belum masuk ke alam Al-Kausar, apa mau mereka lebaran kayak gitu? Gak mau kawan. Kostum mereka harus kayak gini. Intinya apa? Di era digital ini zaman sudah berubah. Anak katakan sekali lagi, di era digital ini zaman sudah berubah. Yo, before I close this event, antum katakan 3 kata ini apa? Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluqun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka pasti berbeda dengan zaman kita. Termasuk generasi digital, jangan sampai tertinggal sedikit pun. You harus move. Andaikan hari ini Al-Kausar bersama Akalista speednya 20 km per jam, maka minggu depan harus 60 km per jam. Andaikan hari ini 60 km per jam, maka Al-Kausar tahun depan harus 180 km per jam. Impian dari sang kiai, impian dari yayasan. Hari ini kita berada di satu bawah tenda ini. Lihat, jangan setahun lagi, dalam waktu yang dekat, Allah menggerakkan akan muncul auditorium Al-Kausar. Gedung pertemuan, multi hall, Allah sami, tak ada kata yang mustahil. Maka kenapa people? Angkat kita speednya sama-sama. Maka qadarullah. Coba antum simak baik-baik. Apa buktinya kalau Allah sudah menggerakkan kita? Antum melihat ke layar yang Anda munculkan saat lagi 5 menit terakhir ini, people. Allah sudah menggerakkan para guru, pihak yayasan, dewan pembina, mudir, dan seluruh generasi Al-Kausar dan teman-teman dari masa ke masa. Dulu banyak di antara kita yang pernah duduk di bangku TK seperti mereka. Akhirnya Allah menggerakkan antum dengan cinta. Yang dulunya antum menggunakan kostum TK, tiba-tiba Allah mengangkat antum, masuklah antum dengan seragam merah putihnya hari itu. Dan di situ antum bangga banget dengan kostum merah putih, masih tercium aroma baju merah putih antum dengan pensil barunya dan tas barunya hari itu. Tiba-tiba Allah menggerakkan lagi. Bersama orang tua antum masuk ke Al-Kausar ini, antum meninggalkan seragam-seragam SMP di luar sana. Antum mengatakan kepada seragam-seragam SMA di luar sana, yang pastinya berbeda dengan karakter Anda hari ini. Ketika antum masuk ke alam Al-Kausar, termasuk para pelajar dari luar masuk ke sekolah Anda masing-masing, pasti Anda mengatakan, Pak Happy, semua itu sudah terlewati. Sebelumnya saya sudah mengatakan kepada seragam sekolahku itu, selamat tinggal seragam sekolahku. Aku akan masuk ke Al-Kausar hari ini dengan cinta. Aku masuk ke alam pondok ini dengan cinta. Masih ingatkah waktu itu orang tua antum? Wahai santri, di sini ada santri baru Kausar Rezeki. Mana santri baru anak-anakku? Angkat tangan kanannya. Anak pengen lihat santri baru. Mana santri baru? Angkat tangan kanannya. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Turunkan kembali tanganmu anak-anakku. Sebulan yang lalu,
atau 2 bulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu. Wahai santri lama, setahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu, masih ingatkah antum? Orang tua antum membawa antum ke gerbang Al-Kautsar, memegang pundak antum sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini saya. Semuanya pasti mengatakan narasi itu dengan cinta, bisikan sang ibu. Bagel kaset gelis yang betah di pondok ini. Bismillah. Sehari, 2 hari, kau masih bertahan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai antum wisuda kau masih bertahan dengan sekian dinamika di Al-Kautsar ini. Qadarullah, santri akhir pasti merindukan satu potret. Suatu saat antum akan diwisuda di tempat ini. Haflatut Tahrij. Antum pasti merindukan banget, Pak Happy, saya akan diwisuda sebentar lagi. Yang kelas 1, Pak Happy, sebentar lagi, nanti mungkin beberapa tahun lagi aku akan diwisuda seperti mereka. Di auditorium baru, antum dipanggil sama MC-nya. Wisuda pertama, Ananda. Antum pakai jubah kebanggaan antum, pakai toga wisudamu, menunduk di depan sang kiai sambil mengatakan sam'an wa ta'atan. Ya Allah, kayaknya baru kemarin anak masuk pondok, sekarang aku pakai toga ini. Antum turun dari panggung sebelah kiri, ibumu lagi berlinang air matanya. Antum akan mendapatkan pelukan cinta seperti pelukan Ibu Ana di istana. Dia akan memeluk antum. Ya Allah, nah, aku masih ingat kau pertama kali masuk pondok. Ibu mengatakan yang betah ya di pondok. Sekarang kau di wisuda, aku bangga. Bertahanlah di Samudra Al-Kautsar ini, people. Bukankah ini satu potret ketika acara di Manado, anak MC wisuda, kawan? Apa yang terjadi? Seluruh wisudawan wisudawati sudah hadir di aula. Satu potret Allah berikan kepada kami hari itu. Ketika Anda katakan, prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang. Protokoler itu mengatakan, Mas, jangan mulai dulu mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan Pak Chandra. Kasihan dari Watampone, jauh dia Pak Chandra. Kita tunggu sebentar. Kita nunggu sampai 45 menit. Wisudawan yang terlambat itu. Ketika wisudawan itu datang, acara baru mulai. Semua berpikir, kok bisa acara wisuda dia terlambat? Tapi dia punya alasan yang kuat. Apa alasannya? Anda mohon antum melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Ini dia memang. Dengan pelukan seperti ini dengan mereka. Bukankah suatu saat antum juga akan memeluk dia dengan penuh cinta? Andaikan Akarista ngasih surprise buat Anda, orang tuamu sudah ada di gedung sana, pasti Anda akan mengatakan, baik sebentar aja, Anda pengen banget memeluk dia. Seperti pelukan anak-anak Manado, Makassar, Sulawesi Tenggara yang ada di gambar ini. Dia cari orang tuanya di situ. Kenapa? Karena dia mempunyai dahsyatnya kekuatan pelukan yang luar biasa. Kenapa people anak katakan di depan Anda? Bismillah, mulai detik ini tak cukup menjadi anak yang pintar, tapi harus menjadi anak yang berkarakter. Tak cukup menjadi anak yang alim, udah banyak di negeri ini, tapi antum juga harus menjadi anak yang soleh, soleh. Generasi digital yang pintar udah banyak di negeri ini, tapi generasi digital yang alim dan soleh itu yang dirindukan. Tepuk tangan untuk Akarista 2022. Aibadillah, Anda sudah dibisikin sama moderator. Waktu kita sudah selesai. Saatnya untuk segmen tanya jawab. Anda berikan kesempatan tim moderator akan melihat antum dan kami persilakan. Begini aja. Cek.
Baik, untuk segmen pertama telah selesai. Beranjak ke segmen selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini kita ambil 4 penanya. 2 penanya putra internal dan eksternal, kemudian 2 pertanyaan dari putri internal dan eksternal. Baik, kita buka untuk putra dari internal. Silahkan yang ingin bertanya bisa mengajukan angkat tangan terlebih dahulu. Mengajukan tangan terlebih dahulu. Silahkan. 1 penanya dari internal. Dari santri. Baik. Untuk dari eksternal, putra, silahkan angkat tangannya. Dari eksternal putra. Baik, tidak ada. Ada. Baik, lanjut dari putri santriwati. 1 penanya dari internal. Silahkan angkat tangannya yang ingin bertanya. Nanti dapat door prize. Oke, baik, ada 1 orang. Kemudian dari eksternal, silahkan putri dari eksternal. 1 orang penanya. Baik. Musi bisa pastikan ke penanya pertama dari internal, dari putra. Silakan berdiri, kemudian memperkenalkan diri, kemudian memberikan pertanyaannya. Kak, langsung aja jawab ya. Apa yang memotivasi anak hadir sampai hari ini? Seperti anak ceritakan tadi di awal, bahwa anak bisa sampai detik ini berawal dari energi doa sepuh orang tua. Itu yang motivasi anak, karena orang tua anak sakit banget saat anak diteriakin di panggung kecil waktu itu di Tasikmalaya Selatan 30 tahun yang lalu. Ketika anak turun dari panggung, di situ ada bisikan cinta dari sang ibu sambil mengatakan, mungkin bahasanya, saya akan motivasi kamu hari ini nak. Suatu saat kau akan menjadi orang yang akan bermanfaat untuk orang banyak. Suaramu akan dirindukan orang. Itu yang memotivasi anak. Termasuk Wildan hari ini. Kau hadir hari ini, motivasi terhebatnya adalah di kanan kirimu ada your father and your mom. Bahagiakan dan banggakan mereka. Sampai suatu saat dia akan memelukmu sambil mengatakan, aku bangga punya kamu Wildan. Tepuk tangan buat penanya hari ini. Sudah Wildan? Ada pertanyaan lagi? Oke, coba. Silakan berikutnya. Good question. Putra yang dari eksternal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Frilsa dari SMA Negeri 1 Banjar. Oke, namanya siapa Kak? Frilsa. Oke, silakan. Di sini saya ingin bertanya, yaitu ketika kita mengalami perubahan, namun perubahan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, bagaimana cara kita menerimanya? Oke, saya jawab sekarang. Kak, good question. Banyak orang yang ketika dia berubah, tapi dia tidak bisa mendapatkan perubahan itu dengan spektakuler. Apa yang harus dia lakukan? Nih, antum lihat, lihat slide ini. Bahwasanya orang yang bisa move, orang yang bisa berhijrah dari yang tadinya low menjadi high, yang tadinya biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Karena apa? Karena dia punya karakter. You menjadi pelajar, harus menjadi pelajar yang berkarakter. Pasti you akan berubah dalam keadaan apapun, dan perubahan yang maksimal dan spektakuler. Kalau you enggak, kenapa you enggak bisa berubah? Kenapa banyak orang enggak bisa berubah? Karena dia menjalani proses belajarnya biasa-biasa aja kawan.
Dia belajarnya biasa-biasa aja, menghadapi perubahan dia biasa-biasa aja, ketika ada tantangan dia biasa-biasa aja, akhirnya nggak terbentuk karakternya, akhirnya perubahan itu nggak berhasil dengan maksimal. Maka pesan anak satu, banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Hanya orang berkarakter yang akan menembus perubahan itu, brother. Oke kah? Good luck. Sampaikan salam cinta kita untuk keluarga besar SMA Negeri 1 Banjar. SMA Negeri 1 Banjar. Hei Akarista, tepuk tangan buat SMA Negeri 1 Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Baik, pertanyaan selanjutnya dari Putri Internal. Cek, cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Najma Alin Salsabila. Saya izin bertanya, bagaimana caranya biar gak nervous saat di depan panggung saat banyak orang, dan bagaimana caranya biar tangannya gak kemana-mana. Oh gitu ya. Yuk kelas berapa? Sudah. Sebentar, silakan lewatkan. Hafal anak sekarang. Pertanyaanmu adalah? Caranya biar gak nervous saat di depan. Mau tahu jawabannya? Oh. Sini maju ke depan. Boleh tepuk tangan yang bertanya hari ini. Yuk, SMA Negeri 1 Banjar, silakan maju ke depan. Wildan dari Ciamis, silakan maju ke depan. Yang putra sayap kanan, putri sayap kiri. Sini kan maju ke depan. Nah. Oke, putra sayap kanan. Oke. Caranya mau tahu? Pegang mikrofonnya. Lihat ke depan. Yang pertama, tatap mata audiens. Jangan ada yang bicaranya orang yang gugup itu pasti tatapannya tidak ke audiens. Tapi dia bicara, tatapannya ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah saya senang banget ya hari ini. Jadi dia berbicara dengan cicak di dinding, kawan. Bisa kalau tatap mata audiensnya. Dia semakin gugup, tatap mata audiensnya. Ada juga, dia gugup. Kemana tatapan matanya? Ke bawah. Biasa cina, seorang priangannya, sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari konsulat Priangan ya, saya alhamdulillah. Khawatirnya pas lihat ke depan, orang sudah gak ada di depan semuanya. Jadi kak, kuncinya satu, tatap mata audiensnya. Yuk perkenalkan deh. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Tapi tatap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, boleh saya evaluasi? Cara pegang mikrofon yang baik. Anda belajar di istana, tidak ada generasi Al-Kausar, yuk pegang mikrofon seperti ini. Suaranya over, antum tanya deh soundman-nya. Suaranya over ya, over kan? Suaranya over dan kayak didengar. Nanti di situ akan muncul lighting-nya, lampunya terus lama-lama ngebul itu mixernya. But like this people, suaramu akan lebih powerful dan akan mengukur sejauh mana vokal Anda, and you hold microphone like this. Tidak ada teman-teman kami reporter Trans 7 yang ngomongnya kayak gini. Dilaporkan dari area Banjar bahwa kemacetan nggak ada. Dilaporkan dari Banjar bahwa kemacetan lalu lintas nggak ada. But like this. Oke kak, angkat mikrofonmu. Silakan. Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum. Agak dekatkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Najma Alin Salsabila. Saya asal dari Bandung. Dan apa yang you dapatkan hari ini? Silakan. Saya mendapatkan banyak hal dari motivasi hari ini, yaitu bagaimana Allah itu Tidak apa-apa, saya maafkan. membantu kita dari hal yang terkecil yang dikira tuh gak bakal dibantu, rupanya tuh Masya Allah sekali ya bakal terbantu. Emang Masya Allah sekali ya. Saya juga alhamdulillah Kang Teh. Di sini saya Masya Allah sekali bisa bertemu dengan kamu kan. Bandungnya mana? Dari Bandung Kabupaten. Dan bagaimana biar tangannya tidak ada di perut? Ayolah.
Tepuk tangan buat kakak kita dari Bandung hari ini. Kak, kenapa hari ini Ana pegang mikrofon dan satu lagi Ana pegang like this, pointer. Biar tangan Ana nggak kemana-mana. MC yang keren, MC yang ketiga pegang mikrofon, tangan kirinya cue card. Biar tangannya nggak kemana-mana. Yang penting jangan terjadi gempa 8,9 skala Richter. Pegang tangan kanan, MC cue card di tangan kiri. Biar tangannya nggak kemana-mana. Jadi ketika you tampil, you presentasi depan guru, ingat Kak, you bawa poin-poin di tangan kiri Anda, mikrofon di tangan kanan Anda. Oke Kak? Baik. Boleh tepuk tangan buat para penanya hari ini? Yes. Ana berikan hadiah, silakan maju ke depan, mikrofonnya disimpan dulu. Ini adalah titipan dari protokoler di Istana Bogor berupa sertifikat of achievement dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Tepuk tangan buat mereka. Disimpan mikrofonnya Kak. Yang pertama, agak mundur Kak? Agak mundur. Yang pertama buat ini kakak kita yang Masya Allah sekali. Dipegang dulu. Yang kedua, SMA Negeri 1 Banjar. Pegang dulu. Sampaikan salamnya buat teman-teman di sana ya. Siap. Dari you Al-Kausar kah? Dari Al-Kausar. Kita ambil gambar sejenak. Silakan tim dokumenter agak ke sebelah sana. Saya habis saya di sini. Gila khair, silakan kembali ke tempat. Terima kasih Kak. Kenapa? Ada teman lagi. Acang Kang katanya ya kayaknya. Ada reward. Yang akan memberikan ketuanya. Ketuanya ada nggak ketua Karista? Moderator. Baru kali ini saya ketuanya moderator juga. Yuk ketua juga hari ini. Kau lah yang memberikan kawan. Silakan Kak. Ketuanya. Biasanya ketua di belakang layar ya. Ini jarang-jarang loh. Ketua dan dia moderator di panggung ini ya. Silakan Kak. Your question. Introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putih Masari dari SMA Negeri 3 Banjar. Oke, SMA Negeri 3 Banjar. Boleh tepuk tangan buat SMA Negeri 3 Banjar. Silakan Kak. Saya ingin bertanya, apa sih enak dan gak enaknya jadi seorang MC, suka duka yang Bapak dapat, dan juga cara untuk jadi profesional sebagai MC itu bagaimana? Keren banget pertanyaannya ya. Jarang-jarang loh anak siswa belajar kayak gini. Kak, yuk maju ke depan nah. Ketika you bertanya, Pak Epi pernah nggak gagal tampil? Pernah. Kapan? Beberapa bulan yang lalu. Di mana itu? Saya tampil Kak, dan itu gagal di Papua. Iya, itu gagal teh. Jadi apa yang terjadi? Ana MC saat itu MC Pak Wapres ketika penutupan PON di Papua. Setelah turun acara, tim bilang Pak Epi, orang-orang Papua sudah berkumpul 500 orang. Di mana? Di aula. Mereka mendapat motivasi dari Pak Chandra. Oke, saya merapat ke sana. Pas masuk ke aula Ustaz, Masya Allah, 500 orang, wajahnya sama semua Ustaz. Aduh, mulailah anak bicara. Ketika anak mulai bicara, 15 menit saya bicara, tapi gak nyambung. Anak bikin mereka tertawa, tak ada yang tertawa. Anak bikin cerita sedih kayak tadi nih Kak, gak ada yang nangis. Di situ ada mulai mundur. Allahu Akbar. Salah apa saya nih? Anak tanya ke panitia di belakang, Kang, saya salah apa ini? Pak Chandra, aku lupa, aku tanya kau satu hal. Aku lupa gak ngasih tahu. Jadi mereka 500 orang ini, mereka tidak paham bahasa Indonesia. Apa kesalahan saya? Berarti saya nggak survei dulu. Mereka tidak paham bahasa Indonesia. Akhirnya kami bicara, ada translatornya, ada penerjemahnya. Penerjemahnya apa? Jadi saya ngomong 15 menit, datang penerjemahnya. Jadi tertawanya peserta, itu delay. Jadi mereka tertawa setelah 15 menit, mereka nangis setelah diterjemahkan 15 menit berikutnya. Suka dukanya banyak banget Kak. Ada juga, Ustadz ini mah kondusif ya saya. Ana diundang ke Cikalong, suka duka kan? Ini jarang-jarang ditanya nih, baru di sini ditanya nih. Ana tampil di Cikalong, kata panitia saya di Cikalong Selatan, Pak Hepi, aulanya panggungnya sudah siap semua, tapi di outdoor Pak Hepi.
Anak ngebayangin tuh outdoor kayak gini tuh pakai tenda gitu Ustaz ya. Tampillah di situ. Mereka membayangkan itu anak ngisinya tablik akbar. Anak kan nggak bisa, saya tablik akbar. Jadi di sini ada susu, ada kopi, Ustaz. Waduh, saya teh kumaha teh. Tampillah anak ambil peci Ustaz. Ketika anak ngasih motivasi kayak gini, lagi muhasabah kayak barusan, yang antum pada nangis itu, tiba-tiba datanglah itu tukang tahu bulat. Tahu bulat dadakan gitu ya. Lewat Ustaz ngelangkung mereka. Akhirnya yang mereka lagi nangis berubah jadi ketawa. Makanya Nabi bilang ke Ustaz Rizki, Ustaz kondisikan Ustaz, kan ada bazar di sini ya. Alhamdulillah sekarang kondusif luar biasa, 2 jam 30 menit. Mereka semuanya fokus ke depan dan tidak ada yang sleepy karena well done acara hari ini. Tepuk tangan buat acara kali ini. Oke. Suka dukanya seperti itu. Kalau sukanya, banyak banget lah Kak yang pasti. You bertanya hari ini, style vokalnya vokal MC loh Kak kayak gini-gini nih. You vokalmu vokal. You pernah jadi MC? Pakai mikrofonnya. Pernah jadi MC? Pernah. Tuh kan apa aku bilang MC dangdutan apa MC nikahan gitu. MC apa nak? MC apa? MC waktu acara SMP atau 17 Agustusan di SMA juga pernah. Oh iya. Suaranya MC banget. Tepuk tangan buat talent kita hari ini. Good. Sampaikan salamnya ya buat teman-teman di SMA. Negeri 3 Banjar. SMA Negeri 3 Banjar dan congratulations titipan buat kamu hari ini Kak. Semoga berkah dan sukses selalu. Sebelum saya turun, kamu sudah fight sesuai ya. Sebelum anak turun dari panggung ini, sebuah cerita hari ini dari jam 8 sampai jam 11 ada cerita yang panjang. Antum berdinamika hari ini. Sesekali antum tertawa terbahak-bahak berekspresi antum hari ini. Tapi dalam sekejap tawa itu hilang yang muncul linangan air mata. Setelah itu air matanya naik lagi ke mata. Antum deg-degan gara-gara laser warna merah. Hari ini semua berekspresi. Karena apa? Semua punya impian. Al-Kausar punya impian, Anda punya impian, antum juga punya impian, SMA luar juga punya impian. Seperti impian seorang anak yang mana anak itu dia tampil ke depan, dia mengatakan Pak Chandra, aku juga punya impian. Anak Sidoarjo di Hotel Novotel Surabaya dia tampil ke depan. Hai, nah apa impianmu? Pak Chandra, aku datang ke sini tanpa kedua orang tua, tapi aku punya impian. Orang tuaku ini sudah taat do Pak Chandra, tapi impianku satu. Indah banget impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Oh, saya peluk anak itu, keren banget doamu. Kamu santri, bukan Pak Chandra. Aku selalu tulis tulisan ini. Aku tempel di meja saya, aku tempel di lemari saya, biar Allah mengabulkan setiap tulisan yang aku baca. Kenapa saya katakan ini kepada antum? Semua punya impian. Seperti impian sang adik yang bicara depan kakaknya, tapi tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Ini impiannya. Ini dia Ibu. Ya, kenapa ya? Jangan rajin ya kuliahnya. Iya deh, pasti. Aku kesian lihat mama sama bapak di kebun. Kepanasan. Kehujanan. Bro, buat Cendramata boleh minta kaos gak 2XL bro? Buat anak sama tim. Nanti anak kasihkan ke tim yang di istana, yang standby di istana kan 2 orang tuh. Bisa nggak? Nanti aja. XL, XL 2. Semua punya impian. Seperti impian anak ini. Sebelum saya turun dari panggung ini, gak afdol kalau anak gak ceritakan satu tayangan ini, people. Ini tragis, anak ini pinter, lagi-lagi tapi dia gak soleh. Siapakah anak yang kami blurkan gambarnya di sini? Dia adalah salah satu leader di salah satu kampus Sulawesi Tenggara. Acara seindah itu diprosesi untuk seminar motivasi. Karena lagi-lagi untuk minggu depannya di hari wisuda. Tapi seorang ketua yang hebat ini hari itu tiba-tiba acara di cancel ketika kami sudah mulai acara. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang ibu. Ini ibunya kawan. Ibu itu bilang kepada anak tadi, nah ibu mau pulang ke Kolaka. Aku minta uang 75.000 untuk naik PT-PT. PT-PT itu angkot kawan.
Gara-gara ibu ini dia minta kepada anak itu merasa dirinya sebagai ketua di kampusnya. Merasa dirinya sebagai pemimpin di kampusnya. Ibu ini minta kepada anak ini di depan anggota-anggotanya. Ditarik ibu ini sambil diteriakin, "Ibu tahu gak saya itu ketua di sini, aku malu." Ibu dia pakai yang compang-camping, "Aku malu ibu." Ditarik dia itu ke belakang aula. Punten ya, bager gelis kasep tak ada maksud apa-apa. Kenapa acara itu di-cancel di 15 menit awal anak bicara? Gara-gara seorang pemuda yang tanah kolaka itu, dia tega membunuh ibunya sendiri. Apakah itu anak pinter? Dia ketua BEM, dia cum laude, nilainya the best kak. Tapi dibunuh ibu itu. Bukankah ini juga prediksi Nabi? Man ra'a minkum ba'di, barang siapa yang bisa hidup setelah aku mati nanti, kata Nabi, dia akan melihat sekian fenomena terjadi beberapa abad yang silam di tanah Yaman. Dia pengusaha hebat. Dia mengatakan, "Ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, siapa yang bisa membantuku? Aku ingin lebih kaya dari ini." Datang segerombolan orang ke pasar itu. "Kau ingin kaya?" "Iya, aku ingin kaya." "Syartul wahid." Syaratnya satu. "Apa syaratnya?" "Antala kita bi ublik." Kau temui ibumu, bunuh dia, dan ambil jantungnya, dan kita jual jantung ibumu itu, maka kau akan kaya. Pemuda ini turun dari pasar. Dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, "Aku akan kaya." Hanya untuk membunuh ibu ini mudah bagiku. Datang ke rumahnya. Dia ketuk pintu rumahnya sambil mengatakan, "Ya Umayyah iftahil bab." Ibu buka pintunya. Seorang ibu yang sudah sepuh, lagi tertidur, dengar anaknya manggil, dia langsung bangun. Dia mengatakan, "Da'ani waladi." Anakku manggilku. Dia menyusuri dinding, dia buka pintunya. "Ana mustaqun bik." Aku rindu kepadamu anakku. Aku tak ketemu kau 2 jam. Ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu. Anda tahu jawaban anak pemuda itu mengatakan apa? "Lain. Ana la ahtajuhala." Aku tak butuh pelukanmu ini. Ya aku butuhkan, aku harus lebih kaya dari ini. Nah, aku hanya minta kepada Rob. Kau pasti akan kaya. Tak cukup ibu. Hari ini ada syaratnya. Apa syaratnya anakku? Aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Aku akan jual jantungmu itu. Apa jawaban ibu? "Anakku, in kana hada sa'idan lak." Jika ini membuat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Anda tahu, dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Dibunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya. Dan saat itu Anda tahu apa yang terjadi, berhamburan darah di area rumahnya. Dan ibu itu wakanat fi sakratiha baqiyah. Ibu itu meninggal, sakaratul mautnya berlinang air mata. Tangan dari sang anak itu mengatakan, "Ibu, aku akan mengambil jantungmu. Biar aku kaya, aku jual jantungmu ini." Diambil jantung itu. Diambil dari dada sang ibu dengan tangan kanannya, dan jantungnya itu masih berdetak. Jantung itu masih berdetak, brother sister. Dipegang di tangan kanannya. Dia lari di atas padang pasir sambil mengatakan, "Aku akan kaya. Aku akan jual jantung ibuku ini." Tapi lagi-lagi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba dia tersandung jatuh di atas padang pasir. Dan jantungnya pun jatuh, menggelinding, tertutupi oleh debu dan pasir. Dia kejar jantung itu. "Ya Allah, Ibu, ana la ardu bihadza." Aku tak rela melihat jantung ini tertutupi oleh debu dan pasir dan masih berdetak. Dia pegang dadanya. Daripada seperti ini,
lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Dan aku bisa hidup bersamamu ibu. Tapi Allah menggerakkan itu jantung menjawab melalui detak jantungnya. Ibu itu mengatakan apa? Wahai anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Kau harus lanjutkan hidupmu anakku. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Nah, ketika ada pertanyaan dari seorang Wildan, apa yang memotivasimu? Jawabannya adalah ibu. Ketika ada pertanyaan, bagaimana kita biar sukses? Tuh, ada the power of mother, kekuatan sang ibu. Semua itu akan menancu ke satu titik bahwa kita suatu saat akan menjadi insan yang bermanfaat karena ada energi seorang ibu. Pintar tidak cukup di era digital, tapi harus bijak, alim, dan soleh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Maka don't stay alone. Hey Al-Kausar, bendera Al-Kausar harus terus berkibar dari masa ke masa. Saatnya antum bersinergi satu sama lain seperti motor-motor ini. Tidak ada yang saling bertabrakan, tidak ada yang saling bersenggolan. Semuanya indah banget. Semuanya hari ini terima kasih buat generasi Akarista 2022. Teman-teman SMA yang datang dari luar, para leader, para founder of Al-Kausar, mudir, dan semua generasi hebat yang akan terlahir. Semangat baru harus berubah. Semangat baru harus berubah. Katakan apa? Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam yang lalu antum belum tahu Gravit, sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu ada yang Masya Allah sekali, sekarang antum sudah tahu. 3 jam yang lalu antum belum tahu ternyata ada orang Solomon di sana, sekarang antum sudah tahu. Saatnya Ana Happy Chandra untuk kembali anak ke Istana Bogor. Mohon izin ya Syekh, Ana akan kembali ke Istana Bogor. Salam cinta dan doa kami untuk mudir, untuk seluruh keluarga besar Al-Kausar. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, coba duduk dengan tegak. 3, 2, mulai. Operator, silakan standby sebelum dilingkan ke Istiqlal, Jakarta. Wahid, Isnani, Salasa. Kepalkan tangannya Al-Kausar dan teman-teman SMA lainnya. Getarkan Nusantara dengan the power of takbir. You semuanya hari ini takbir. Getarkan Al-Kausar, Akarista untuk menyapa jagat raya dan Nusantara. Takbir. Jumat berkah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak Ibu Chandra, terima kasih berdua. Terima kasih all of my people, teachers dan head of semua principal of Al-Kausar. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.